Selamat pagi dan selamat datang di Zoom webinar Adsen Consulting, Better Experience Doing Territory Planning for Your Retail Business. Kami informasikan kepada semua peserta, Zoom webinar akan segera dimulai. Selamat datang di Adsen Consulting webinar, Better Experience Doing Territory Planning for Your Retail Business. Selamat pagi kepada semua peserta webinar. Saya, Aloysia Karisa, senang sekali bisa menemani Anda semua dalam webinar pagi hari ini. Meskipun hanya melalui pertemuan virtual, kami berharap baik Bapak dan Ibu semua selalu dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa dan selalu diberikan kesehatan. Perkenankan saya untuk menyapa speaker kita pada pagi hari ini. Yang pertama ada Vicky Sanjaya selaku Managing Consultant dari Adsen Consulting. Dan yang kedua ada Arif Wicaksono selaku Technical Consultant dari Adsen Consulting. Selamat datang kepada Bapak Vicky dan Mas Arif. Ya, selamat pagi Bu Karisa. Selamat pagi Pak Arif. Ya, selamat pagi. Oke, apa kabarnya nih? Baik Pak Vicky dan Mas Arif? Baik? Ya, dari Mas Arif Ya, dulu baik. gimana kabarnya? Ya, baik. Alhamdulillah sih untuk pagi ini ya. Oke deh. Nah, sebelum kita memulai presentasi dengan Pak Vicky dan juga Mas Arif, kami menginformasikan kepada semua peserta webinar, jika memiliki pertanyaan bisa diketik di box Q&A dengan format nama, strip nama perusahaan, strip pertanyaan. Dan akan ada 2 hadiah bagi 2 penanya terbaik. Agenda hari ini akan berisikan yang pertama, akan ada pemaparan mengenai Territory Planning Overview, lalu dilanjut dengan Business Challenge dan Impact, lalu juga akan ada Business Fact dan Expert Analysis, akan dilanjut juga dengan ANA Plan Introduction, lalu juga dilanjut dengan The Messy Middle, lalu juga akan ada How ANA Plan Can Help, lalu dilanjut dengan demo dengan ANA Plan Use Case Demo, dilanjut dengan Q&A session, lalu akan ada polling session, dan yang terakhir akan ada announcement bagi 2 penanya terbaik. Baiklah, untuk presentasi pertama kita mengenai Territory Planning Overview akan disampaikan oleh Bapak Vicky Sanjaya. Kepada Bapak Vicky, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, terima kasih Ica. Ya, untuk mempersingkat waktu, kita bisa langsung mulai dari saya. Izin sharing screen ya, Karisa. Ya, selamat pagi semua Bapak Ibu. Semoga sesi pada pagi hari ini kita bisa mengambil manfaat ya nanti dari apa yang saya share pada pagi hari ini. Oke, sorry. Ya, mungkin saya akan mulai dari screen sudah terlihat. Mungkin dari teman-teman panelis. Sudah, Pak. Oke. Sudah, Pak. Jadi saya akan mulai dari Territory Planning Overview. Saya akan hide dulu. Oke. Ya. Jadi apa sih kita berbicara terkait territory planning ya? Territory planning terutama di dunia retail. Nah, di sini kita perlu mengerti dulu tentang apa yang biasanya kita akan ukur di dalam dunia sales, terutama terkait dunia retail territory planning. Seperti itu. Ya. Nah, seperti gambaran yang ada di layar ya. Biasanya untuk territory planning sendiri, kita akan ada pusat bagaimana kita melakukan territory planning, atau kita bicaranya adalah regional headquarter atau regional HO. Nah, di sini regional HO-nya itu kalau gambaran yang ada di layar itu ada 2 ya. Chicago dan Washington DC. Nah, dari 2 area headquarter ini dia ada subnya lagi seperti itu. Kita bicaranya dari sini berarti adalah sebagai teritori. Di mana Chicago ini akan cover area-area seperti Detroit, Columbus, Cincinnati, Illinois, dan seterusnya nih, ada Milwaukee dan lain-lainnya. Kemudian Washington DC juga akan cover area-area seperti Canton, Rochester, Pennsylvania, Maryland, Baltimore, dan seterusnya. Nah, biasanya untuk melakukan territory planning,
tim sales itu akan memiliki beberapa hambatan ya, beberapa challenge gitu ya. Di mana tentunya mereka pada saat melakukan territory planning, mereka perlu menurunkan yang namanya pasukan. Nah, pasukan ini biasanya disebut sales reps gitu ya. Kalau kita ngomongin itu sales rep ya, atau sales representative. Nah, kemudian mereka juga mau melakukan planning sampai ke level yang sangat detail biasanya, yaitu sampai ke level teritori. Nah, dan juga kita perlu tahu pasukan kita itu roles-nya dia atau kapasitasnya dia seperti apa. Nah, itu gambaran bagaimana kurang lebih kita melakukan yang namanya territory planning ya secara umum. Nanti kita akan bahas lebih detail lagi di slide-slide selanjutnya. Nah, kemudian untuk territory planning sendiri, nah tentunya untuk melakukan suatu aktivitas yang cukup boleh dibilang territory planning cukup challenging ya. Tentunya ada benefit yang kita harapkan ya. Nah di sini ada 7 benefit yang biasanya kita inginkan kalau kita melakukan territory planning yang benar. Ya, yang pertama kita bisa fokus, kita bisa more time spend on selling. Ya, di mana yang nomor 2 kita bisa lebih targetingnya itu bisa lebih strategik karena kita mempunyai informasi yang lebih strategis ya, yang punya informasi lebih strategik dari area-area yang kita planningkan. Yang harapannya itu adalah nomor 3 dan nomor 4, kita memiliki customer service yang lebih baik dan juga workload dari seorang sales rep itu jauh lebih baik lagi. Jadi balance work life itu kan yang diinginkan dari kita semua ya. Nah, kemudian kita juga bisa memberikan kepada best reps atau istilahnya sales terbaik ini dengan challenge yang tepat. Jadi kita bisa berikan challenge yang sesuai dengan kapasitas dia, gitu ya. Kemudian nomor 6 dan nomor 7 kita akan mendapatkan insight yang baik dan juga kita bisa expand itu dengan lebih cerdik atau istilahnya lebih smart gitu ya. Karena kita mengetahui per masing-masing area, per masing-masing teritori, seperti apa sih sebenarnya kapasitasnya, seperti apa sih sebenarnya market sharing-nya. Nah, itu di situ kita bisa melakukan territory planning yang lebih baik. Bahkan sampai ke level produk. Produk apa yang kita paling laku nih dijual di teritori A sama teritori B. Nah, itu kita bisa lakukan semua nantinya. Nah, tentunya apalagi di era pandemik sekarang ya. Era pandemik sekarang kita juga nggak jauh, kita harus lihat kira-kira faktanya seperti apa sih di industri retail ini yang impact kepada bagaimana kita melakukan territory planning. Nah, di sini saya ambil beberapa contoh slide dari GWI atau Global Web Index. Nah, di sini itu membuktikan berbicara tentang workforce atau people movement. Ya, di mana cities itu mengalami atau kota-kota tuh ternyata untuk workforce atau pergerakan orang itu mengalami pergeseran. Ya, dengan adanya pandemi atau outbreak ini. Nah, di sini untuk kota-kota yang berkembang atau fast growing countries, negara berkembang, ya, itu lebih banyak orang yang move dari suburban kepada metropolitan areas. Nah, sebaliknya, kalau di metropolitan areas, mereka itu lebih concern kepada kesehatan. Makanya mereka lebih banyak move out dari metropolitan areas kepada suburban areas. Istilahnya mudik kali ya, kalau kita ya, pulang kampung gitu. Nah, jadi lebih suka mereka itu kerja di rumah untuk orang-orang yang di negara maju, seperti itu. Nah, mungkin kita ke teks selanjutnya, ya, di mana cooking, home improvement, gardening itu menjadi suatu simbol atau menjadi suatu tren bahwa home experience itu lebih disukai ya sekarang ini gitu. Jadi kita lihat dari 4 tren yang biasanya kita lakukan di masa normal. Jadi makan di luar atau dine in, ya dine in, kemudian live event, ada kita pergi ke museum, galeri, atau theater nonton gitu bioskop. Nah sekarang ini makin berkurang trennya di masa pandemi. Nah ini kita yang harus aware karena hal ini pastinya akan impact ke penjualan barang-barang retail juga seperti itu ya, snack-snack ya, minuman, beverage tentunya akan impact dengan adanya perubahan tren seperti sekarang ini.
Nah, next-nya kita berbicara tentang penggunaan gadget ya. Siapa yang sekarang nggak pakai gadget? Tentunya hampir semua orang kita menggunakan yang namanya mobile device atau gadget. Nah, kita lihat dari dua survei di sini, kita lihat untuk Gen X. Nah, ini surveinya sebenarnya ya surveinya lebih ke Gen X ya, bukan kita mungkin yang lebih ke Gen Z atau ke milenial gitu. Tapi Gen X ini juga bisa dilihat bahwa penggunaan mobile itu meningkat. Ya, di negara-negara ini kita bisa lihat itu meningkat. Asia Pasifik meningkat dari yang rata-ratanya mereka hanya 2 jam 30 menit, meningkat hampir 3 jam. Nah, tentunya kalau Gen Z boleh dibilang pasti bisa lebih dari 8 jam gitu ya pegang mobile. Nah, survei yang selanjutnya adalah dari mereka ngapain sih sebenarnya menggunakan mobile device selama itu. Nah, ternyata engagement mereka lebih banyak kepada social media, contactless payment, online finance, dan online grocery. Nah, di sini kita bisa lihat semuanya bertambah. Nah, dan di sini bisa kita pelajarin juga bahwa memang trending penjualan atau trending marketplace itu juga berpindah dari yang sebelumnya traditional marketplace kepada digital marketplace. Gitu. Nah, terus tadi kan dari global ya, global. Nah, kita lihat nih tentang bagaimana yang ada di Indonesia, kalau saya jauh-jauh nih di Indonesia. Nah, industri yang erat kaitannya dengan retail itu adalah FMCG. Ya, di sini kita bisa lihat bahwa sales revenue di e-commerce-nya meningkat dari 2019 ke 2020. Dan pasti saya percaya 2020 ke 2021 itu jauh lebih tinggi lagi untuk e-commerce, penjualan dari sisi e-commerce. Nah, ternyata 49% DKI Jakarta itu mengkontribusi penjualan atau sales e-commerce during pandemic situation. Ya, dan 55% itu pindah menggunakan vendor baru atau channel baru. Nah, dan juga online platform. Nah, di sini kita bisa lihat teman-teman ya bahwa ternyata untuk territory planning itu ternyata sekarang kita juga udah pindah ya, nggak cuman teritori secara geographical atau demografis, tapi juga teritori secara dunia maya nih. Kita ada bilang channel di sini. Ya udah bertambah lagi channelnya di mana? Seperti itu. Nah, ini yang kita mesti aware sebagai pemain di retail ya untuk territory planning itu kita harus lihat juga ke dunia maya. Nah, ini mungkin cepat saja untuk kita juga harus aware terhadap perubahan dari customer behavior. Nah, di sini ada 8 perubahan customer behavior yang biasa kita pelajari ini yang disebut sebagai consumer mega shift ya. Di mana perubahan behavior ini terjadi 10 kali lebih cepat terutama di masa pandemi ya. Nah, jadi perubahan behavior ini tentunya akan mempengaruhi prioritas pengeluaran konsumen. Nah, ini saya akan bahas yang nomor 5. Yang kita tahu ada segitiga Maslow ya. Di mana segitiga Maslow ini berbicara tentang orang membeli sesuatu yang biasanya itu hanya berdasarkan kebutuhan primer, sekunder, tersier. Mereka lebih smart sekarang pembeliannya. Mereka lebih concern kepada prioritas. Saya membeli sesuatu, output apa yang bisa nanti saya hasilkan dengan melakukan pembelian tersebut. Seperti itu. Nah, contohnya kalau kita berbicara internet, itu mungkin boleh dibilang kebutuhan yang sangat tinggi sekarang. Orang nggak punya internet, nggak punya apa istilahnya pakai data ya, sekarang bisa jadi sangat panik seperti itu. Kita kerja nggak punya internet, ya bisa jadi kita langsung ngasir kepada outlet data, langsung isi ulang pulsa atau datanya seperti itu. Berbeda kalau kita makan, mungkin bisa ditunda gitu ya, setengah jam, 1 jam, tapi paket data which is bisa lebih tinggi saat ini kebutuhannya daripada makanan itu sendiri. Nah, itu yang kita perlu waspadai ya, di mana impact-nya itu ya lifestyle-nya kita lebih digital dan juga akan lebih banyak lagi smart opportunist ya. Ya, kita lihat nomor 8 ini seperti itu. Nah, sekarang kita masuk kepada saya mau mengenalkan satu platform ya, Anaplan. Nah, Anaplan sebagai connected planning platform. Ya, dalam dunia korporasi atau dalam skala dunia enterprise. Nah, Anaplan ini akan tentunya dapat sangat membantu
terkait melakukan bagaimana kita memanage territory planning, bagaimana kita memanage risiko yang akan terjadi di dalam dunia retail tersebut. Ya, nah saya coba kenalkan nih, ada satu tools yang kita biasanya gunakan untuk melakukan territory planning. Nah, ini adalah beberapa karakter dari Anaplan, di mana Anaplan ini berjalan di cloud ya teman-teman. Jadi sistemnya ini merupakan sistem cloud platform yang biasa kita gunakan untuk melakukan planning atau modeling. Ya, makanya di sini salah satu fitur yang awal adalah bahwa planning modeling ini bisa sangat fleksibel kita lakukan di dalam Anaplan. Ya, terus kemudian Anaplan ini bisa digunakan oleh siapa saja. Tentunya Anaplan memiliki user experience yang berbeda-beda untuk tiap pengguna. Nah, makanya di sini Anaplan juga sangat concern terhadap user experience tersebut. Di mana kalau saya misalnya saya sebagai finance manager, Mas Arief sebagai operational manager, Anaplan bisa memberikan experience atau dashboard yang berbeda untuk kita. Misalnya saya hanya membutuhkan kira-kira revenue-nya dari setiap minggu seperti apa. Nah, Mas Arief beda melihatnya. Nah, secara operasional dia mau melihat bagaimana distribusi penjualan saya di tiap masing-masing area. Nah, dia mau melihatnya kacamatanya seperti itu. Nah, Anaplan mampu memberikan experience yang berbeda-beda untuk masing-masing user. Nah, kemudian tentunya Anaplan dilengkapi dengan security yang sudah berskala enterprise. Ya. Dan secara scalability pun Anaplan sangat mampu berkembang mengikuti perkembangan bisnis Bapak Ibu. Jadi baik perkembangan itu secara horizontal, ya horizontal scalability ataupun vertical scalability. Ya. Nah, yang menarik adalah dua fitur yang kanan ini Bapak Ibu, di mana Anaplan sendiri memiliki suatu ekosistem, ya ekosistem di mana banyak expert di dalam dunia Anaplan ini yang mengembangkan modelnya masing-masing. Ya, tentunya Edson juga ada beberapa model yang kita juga sudah packing gitu untuk bisa digunakan di beberapa industri. Nah, ini ekosistem ini kita sebutnya Anaplan App Hub gitu ya, Anaplan App Hub. Nah, kita bisa cari model yang mungkin mewakili apa yang biasanya kita mau modeling. Kita bisa download, kita bisa pakai seperti itu. Ada beberapa yang mungkin berbayar ya. Nah, tapi itu kita bisa lihat nanti. Nah, yang menarik juga ternyata Anaplan juga sudah dilengkapi dengan fitur AI atau machine learning, ya, di mana dari model yang kita miliki itu Anaplan bisa membantu kita untuk melakukan analisis secara AI, ya, sehingga kita mempunyai beberapa perspektif nih, modeling secara apa yang sudah kita miliki dan kita bisa juga lempar model kita ini ke dalam model AI-nya Anaplan. Nah, dia bisa membantu melakukan analisa. Kira-kira datanya akan seperti apa? Nah, kita bisa compare nanti dua data ini. Nah, beberapa value yang biasanya Anaplan berikan kepada korporasi atau kepada perusahaan, yaitu Anaplan sangat membantu dalam sisi kolaborasi, ya. Di mana untuk kolaborasi ini akan sangat time saving nih untuk departemen sales, terutama yang melakukan operasional sales planning. Kemudian Anaplan juga multidimensional, ya, di mana dia bisa membantu melakukan analisa dari berbagai sisi. Misalnya, saya mau melakukan analisa dari kacamata teritori, ya. Saya mau melakukan analisa dari kacamata tiap sales rep atau manajer atau timnya. Nah, itu semua bisa dilakukan secara bolak-balik atau vice versa. Seperti kita melakukan pivoting yang ada di Excel. Nah, kemudian datanya itu nyambung atau terintegrasi, baik pada saat user input ataupun sampai ke data yang paling belakang reporting. Jadi datanya konsisten. Jadi kita bisa feel safe karena salah satu problemnya kalau kita yang akan kita bahas setelah ini ya, yaitu MSC Middle adalah problemnya salah satunya adalah data integrity atau konsistensi ini. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, kemudian kita bisa proses dengan real time processing, ya, yang tentunya begitu tim sales memasukkan data, kita bisa langsung mendapatkan data itu secara report, ya. Jadi bukan sebagai black box lagi nih tim sales. Nah, tentunya yang terakhir adalah kita bisa berkembang mengikuti perkembangan perusahaan yang ada. Seperti itu. Nah,
Kalau kita berbicara terkait sales strategy, tentunya ada 3 hal yang kita akan bicarakan di sini. Ya, 3 hal basic biasanya. Di mana kita harus menjual, di mana cara jualannya, dan apa yang harus kita jual. Nah, Anaplan membantu 3 hal ini dengan model sales planning, sales performance and incentive, dan juga yang terakhir adalah bagaimana Anaplan memberikan sales insight terhadap produk kita. Ya, nah, ini adalah honeycomb dari Anaplan ya. Anaplan selalu berbicara roadmap terhadap suatu perusahaan ini dalam bentuk honeycomb atau sarang lebah. Jadi kita bisa tahu kira-kira perkembangan model planning kita bisa seperti apa. Nah, hari ini kita lihat ada sales planning, sales incentive, dan sales insight. Nah, fokusnya kita pada pagi hari ini mungkin lebih ke sales planning dulu. Karena kalau saya bicara sales incentive sama sales insight, kayaknya kita butuh 3 hari full nih. Seperti itu, Bapak Ibu. Nah, di dalam sales planning ini ada beberapa hal yang menarik ya. Yang terutama, yang paling utama adalah kita punya territory planning. Yang kedua kita punya account segmentation, quota planning, account planning. Nah, nanti juga ada seperti sales coverage, objective management, dan juga yang lainnya. Nah, mungkin hari ini saya bahasnya terkait dari yang 4 ini. 5, sorry. Nah, tadi seperti yang saya informasikan, ada satu konsep atau ada suatu hal yang disebut sebagai messy middle, yang biasanya ini menjadi suatu challenge, dan Anaplan bisa membantu untuk solving hal ini. Ya, kalau kita melakukan territory planning, tentunya kita berbicara tentang 3 hal. Ya, yang pertama adalah data terkait planning itu sendiri atau perencanaan dari manajemen top yang sifatnya biasanya top down ataupun yang berasal dari area nih, dari sales manager masing-masing yang sifatnya biasanya bottom up planning. Ya, di mana mungkin sales atau Excel-nya ini memiliki template yang sedikit berbeda dari masing-masing region atau masing-masing teritori. Nah, yang kedua kita pasti mau absorb yang namanya data aktual. Ya, data aktualnya sendiri ada kemungkinan berbeda, yang mostly berbeda ya. Kalau kita kebijakan tiap negara biasanya berbeda. Misalnya di sini saya gambarkan US menggunakan suatu sistem ERP SIP untuk collect data aktual mereka. Di UK kita menggunakan Oracle dan Asia Pasifik kita menggunakan Excel. Nah, yang tentunya endingnya seorang manager atau seorang CMO, Chief Marketing Officer atau Chief Sales Officer, itu mau melihat yang namanya report. Dia mau mendapatkan insight dari report yang ada ya. Nah, di sini kita membutuhkan tentunya untuk compile data nomor 1, data nomor 2, untuk menghasilkan nomor 3, kita butuh proses compiling dan calculation. Yang tentunya prosesnya ini nggak mudah. Ya, di mana ini yang biasanya kita sebut sebagai messy middle. Compile-nya lama, datanya sudah itu nggak konsisten, dan juga kompleks. Habis itu saya perlu gabungin antara data yang satu dengan data yang lainnya. Nah, konsep ini yang biasanya kita sebut sebagai messy middle. Nah, challenge-nya yang biasa ada di territory planning yaitu connected planning-nya itu nggak jalan, atau datanya itu nggak terkoneksi, atau nggak lengkap, nggak komprehensif. Ya, terus kemudian kemampuan untuk user untuk bisa align target dengan sampai ke level personal, untuk sampai ke level produk, itu sangat sulit sekali. Seperti itu. Jadi mungkin kita bisa setnya hanya di level teritori, udah kamu targetnya segini nih di teritori ini. Nah, tapi siapa yang melakukan, siapa yang menjual produk ini, itu nggak spesifik. Nah, kemudian challenge-nya yang lain adalah untuk teritori yang under service atau over service, kita nggak bisa melakukan analisa yang lebih baik. Ya. Nah, Anaplan sebagai suatu planning platform itu membantu kita untuk bisa balancing atau kita create fair and balance territory ya. Jadi territory planning-nya itu bisa lebih seimbang, bisa lebih balance. Yang harapannya itu untuk sales rep-nya bisa lebih achieve, bisa lebih objektif gitu ya untuk targetnya mereka. Ya, dan yang pasti Anaplan sendiri mampu untuk memberikan end-to-end model. Jadi nggak hanya secara sales, tapi nanti endingnya data sales ini akan bisa digunakan oleh tim finance. Nah, yang ketiga, nah ini yang paling didambakan ya. Jadi dari yang nomor 1, nomor 2 ini
harapannya kita mempunyai suatu workload yang lebih balance. Jadi sales team-nya itu mereka sudah clear untuk targetnya dan mereka bisa lebih fokus kepada hal-hal lain yang lebih strategis, seperti membangun relasi yang lebih baik dengan customer dan juga quality leads-nya itu ditambah seperti itu. Nah, secara business value, nah ini yang kita dapatkan. Jadi kita bisa memaksimalkan atau mengoptimalisasikan coverage market yang kita miliki. Ya, kemudian jadi coverage dari potensial yang existing dan new customer itu bisa kita cover dengan baik. Ada berapa banyak new customer, nah semuanya bisa kita maintain dengan lebih baik ya. Nah, kemudian roll out territory plan-nya itu bisa lebih cepat yang pasti. Yang harapannya untuk melakukan planning kita bisa lebih efisien, di mana planning ini bisa dideploy lebih cepat ke lapangan. Nah, ini tentunya akan impact-nya untuk yang balance workload, untuk AE turnover-nya itu harapannya menurun. Nah, enablement cost, nah terkait HR juga ada impact ke sana. Enablement cost dengan recruitment training-nya, terutama training dan onboarding-nya itu karena informasi dari territory planning di Anaplan sudah lebih jelas. Harapannya penyerapan informasi atau knowledge-nya itu juga bisa lebih baik. Nah, ini ada salah satu testimoni dari Tableau, di mana salah satu powerful elemen dari Anaplan itu adalah tentang sales plan itu tidak lagi sebagai black box, ya, tapi sales plan memiliki suatu akses yang lebih transparan. Jadi tim sales memiliki sesuatu hal yang lebih transparan yang bisa dikomunikasikan kepada organisasi mereka, yang harapannya ini juga bisa dikomunikasikan kepada departemen yang lain. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan berbicara tentang bagaimana sih Anaplan bisa membantu menjawab tantangan ini yang akan dipresentasikan oleh rekan saya, Mas Arif. Silakan Mas Arif. Iya, oke. Baik. Terima kasih, Pak Vicky. Nah, sekarang bagaimana sih Anaplan bisa bantu dari sisi territory planning ini? Nah, sebelum kita masuk ke Anaplan sini, saya sedikit membagikan tips nih, bagaimana sih merencanakan untuk sales territory planning. Nah, di sini ada 7 bagian. Yang pertama itu ada analyze your business goals and objective. Nah, di sini kita membawa kejelasan tentang landscape perusahaan dan juga menentukan tujuan organisasi kita dan mengevaluasi tren industri. Nah, ini biasanya menjadi dasar nih untuk kita ketika ingin mencapai dengan rencana di wilayah penjualan yang kita tentukan. Nah, lalu yang kedua itu ada analyze your prospect and customer. Nah, di sini kita melihat sejauh mana nih basis pelanggan kita. Nah, selain kita memahami bisnis mereka dan juga tantangan di lapangan, nah di sini kita penting juga nih untuk mengidentifikasi apa sih yang membuat mereka unik dan juga apa sih yang membedakan mereka satu dengan lainnya. Yang ketiga itu ada determine your total addressable market atau biasa kita singkat TAM. Nah, TAM ini biasanya merupakan peluang atau revenue yang ingin kita capai dari produk yang kita kuasai atau jasa yang kita jual. Nah, biasanya untuk memudahkan kita dalam melihat market share ini, itu dibagi menjadi 3. Ada geografis atau wilayah, lalu juga ada market, dan juga ada produk. Nah, di mana sehingga kita bisa simulasikan dan melihat polanya seperti apa. Nah, lalu keempat itu ada perform a SWOT analysis. Nah, secara sederhana ketika kita ingin melihat peluang ada yaitu dengan analisis SWOT. Nah, analisis SWOT yang paling baik biasanya dilakukan dengan bantuan tim ya. Biasanya kita sebut 360 derajat. Nah, jadi kita bisa melibatkan pemimpin perusahaan atau anggota dari tim manajemen penjualan dari perwakilan daerah-daerah yang kita sudah tentukan. Nah, lalu yang kelima itu ada determine and document sales territory. Nah, untuk merencanakan sesuatu penting untuk kita nih, untuk memiliki gagasan tentang cara membagi wilayah penjualan kita. Nah, penting untuk kita
mendokumentasikan ini dengan jelas. Nah, biasanya kita mengeluarkannya menjadi beberapa hal. Misalnya ada batas geografis atau region, lalu ada batas industri, batas pendapatan, dan juga batas produk. Lalu yang keenam ini ada device and action plan. Nah, mirip dengan SWOT, menyusun rencana juga penting nih untuk para manajer dari setiap wilayah yang sudah kita tentukan. Kita bisa lihat di mana peluang pasar tentunya bisa berubah setiap hari. Nah, di sini kita bisa membuat planning atau rencana yang fleksibel mungkin atau sedinamis mungkin. Tujuannya agar memastikan bahwa planning yang kita rencanakan itu sesuai dengan apa yang terjadi di pasar. Lalu yang terakhir itu ada track territory level performance. Setelah kita menyusun dan menerapkan rencana nih, di wilayah yang ingin kita capai, penting juga nih kita secara teratur untuk melihat track record dari tiap wilayah yang sudah kita tentukan, baik itu secara di level yang lebih detail sekalipun. Tinjauan juga bisa dilakukan secara teratur, baik itu bulanan ataupun quarter. Itulah kurang lebih sedikit tips nih bagaimana kita merencanakan untuk sales territory. Next-nya, untuk next-nya ini ya biasa kita sebut dengan arsitektur atau flow design yang akan kita buat di Anaplan. Kita biasanya menyebut ini arsitektur Anaplan atau building block ya. Bisa kita lihat ini yang pertama itu ada Anaplan Data Hub. Nah, di mana Anaplan Data Hub ini biasanya kita menentukan nih kira-kira master data apa saja yang dibutuhkan, lalu data-data apa aja yang kita butuhkan. Nah, biasanya di sini terjadi kolaborasi antara Anaplan dengan sistem yang lainnya. Kira-kira yang dibutuhkan Anaplan itu seperti apa sih? Lalu sistem lain itu yang dibutuhkan seperti apa? Nah, di sini kita bisa menciptakan standarisasi terhadap master data, sehingga kita bisa mengurangi data yang nggak konsisten atau data-data yang sekiranya terjadi duplikat data. Nah, di sini kita melakukan standarisasi. Nah, dan juga di sini kita bisa merapikan data yang sekiranya sebelumnya masih banyak yang belum unik. Nah, kita di sini membuatnya menjadi unik atau standar. Setelah master data ini terbentuk, selanjutnya kita bisa membuat yang pertama itu ada territory dan quota planning atau top down. Nah, di sini biasanya para manajer akan mentargetkan di level di high level. Setelah menentukan target di high level, maka selanjutnya data tersebut akan dipakai oleh Regional Product Assignment atau bottom up sebagai baseline. Oh, ternyata yang ditargetkan oleh manajemen sekian. Nah, berarti kita bisa mentargetkan sekian. Nah, dari sini masuk ke tahap terakhir yaitu final review dan approval. Nah, di sini jika memang semua sudah sesuai dengan target awal, maka bisa langsung approval. Tetapi jika memang ini perlu revisi, maka dari PIC masing-masing bisa melakukan revisi. Nah, dari sini akan masuk ke satu dashboard yang biasa kita sebut itu consolidated atau summary data. Nah, di sini biasanya merupakan kumpulan data yang sudah diinput oleh masing-masing PIC. Nah, di sini corporate planning atau sales manager bisa melihat kira-kira apa sih apa yang sudah ditargetkan oleh masing-masing PIC. Nah, dari sini data bisa dialirkan lagi ke sales performance review dan juga territory performance review. Nah, apa sih pengalaman yang didapat dari Anaplan ini? Nah, yang pertama itu Anaplan bisa melakukan kalkulasi dengan cepat dan juga
real time secara data. Lalu juga ada data menjadi konsisten karena yang sudah saya jelaskan di awal tadi, kita sudah membuat standarisasi terkait data yang akan diolah di Anaplan. Lalu yang terakhir itu ada simple dan dinamik ya. Jadi tampilan-tampilan yang kita akan presentasikan pada dashboard atau report itu akan kita buat sesimpel mungkin dan sedinamis mungkin. Nah, itulah kurang lebih kira-kira gambaran arsitektur dari Anaplan itu sendiri. Oke. Nah, selanjutnya ini ada testimonial dari VMware. Nah, di mana sebelum mereka menggunakan Anaplan, mereka sulit nih melihat data secara detail. Lalu juga secara alokasi pun mereka terkadang tidak bisa kontrol. Dan juga terkadang banyak biaya-biaya yang tak terduga atau tidak terdokumentasikan. Nah, apa sih benefit yang mereka dapatkan? Nah, yang pertama itu dengan menggunakan Anaplan, mereka bisa mengerit waktu nih 40 hari lebih cepat. Lalu juga mereka bisa breakdown data sampai level paling detail. Lalu juga mereka bisa kontrol dari biaya-biaya yang tak terduga tadi. Nah, itulah kurang lebih testimonial dari salah satu yang menggunakan Anaplan. Oke, next-nya. Nah, ada beberapa step untuk territory planning. Nah, yang pertama itu ada score the market, lalu kedua ada allocate target, yang ketiga ada align resource, keempat ada define territories, dan yang kelima itu ada assign quota. Nah, ini kira-kira step dari territory planning. Nah, oke. Nah, tentunya udah pada penasaran kan bagaimana sih kita melakukan territory planning di Anaplan. Oke. Untuk ini saya izin share screen ya, Bapak Ibu. Saya stop sharing ya Mas Arif ya. Iya, oke, Pak Vicky. Oke, sudah terlihat ya screen saya. Oke. Saya terlihat Mas Arif. Oke, nah untuk di Anaplan sendiri kita ada namanya landing page. Landing page ini terdiri dari beberapa part nih. Yang pertama ada manajemen target setting, sales product target setting, juga reporting. Nah, tetapi untuk demo kali ini saya akan fokus hanya dua part ini, ada manajemen target setting dan juga sales product target setting. Nah, pertama kita akan berangkat dari top down target setting. Nah, tentunya sebagai manajemen kita ingin mentargetkan penjualan kita di suatu negara dan produk yang kita jual. Nah, kita di sini bisa lihat ada perbandingan antara country dan juga produk. Nah, untuk memudahkan, saya akan fokus untuk untuk country-nya itu adalah United States dan juga untuk produknya adalah print. Nah, bisa kita lihat untuk awal untuk United States dan print ini sebesar 65 juta. Nah, tetapi saya melihat sepertinya untuk tahun 2021 kita bisa menaikkan target nih dari 65 juta menjadi contoh 70 juta 400. Oke. Oke, dari sini kita bisa review. Oh, ternyata gap antara produk dan digital itu kurang lebih sekitar 10%. Lalu untuk di United Kingdom ini sama rata. Lalu untuk Jepang ternyata ini bisa kita lihat sekitar 10%. Ya,
bisa kita melakukan review di sini. Selanjutnya kita akan melakukan konfirmasi atau submit untuk approval. Kita bisa submit di sini untuk approval dari angka yang sudah kita targetkan. Nah, dari sini, angka akan mengalir atau langsung terintegrasi pada target teritori atau target setting. Nah, di sini ada beberapa bagian. Yang pertama kita bisa lihat nih chart antar country. Lalu juga ada overview country dan juga produknya. Nah, untuk di sini saya akan fokus pada produk print, lalu juga untuk teritori ini saya akan fokus pada Louisiana karena dia under United States. Oke, bisa kita lihat. Oh, di tabel kedua ini ada namanya control table. Nah, control table ini merupakan angka yang bisa kita compare dengan angka tablon yang sudah ditargetkan oleh manajemen. Nah, kita bisa lihat untuk tablonnya sendiri di sini untuk United States untuk produk print itu sebesar 70.400.000. Nah, tapi untuk bottom up yang akan kita review sekarang itu sekitar 60.800.000. Nah, ternyata ini masih ada variance atau difference sekitar 9.500.000. Nah, saya akan melakukan adjustment sebesar 83.400. Nah, saya akan sama ratakan selama 1 tahun. Nah, kita cukup copy paste di sini selama 1 tahun full. Nah, maka angka akan otomatis tergenerate di sini. Nah, kita lihat, oh ternyata dari adjustment yang saya sudah lakukan, variance-nya sedikit berkurang menjadi 380.000. Nah, saat kita melakukan target terhadap teritori, nah, selanjutnya akan masuk ke produk dan kuota. Nah, di sini kita akan mengalokasi nih tiap-tiap produk ke masing-masing subproduk. Nah, di sini kita bisa lihat nih level detail dari produk itu masing-masing. Nah, bisa kita lihat di sini print dia memiliki subproduk, ada mail, magazine, dan juga newspaper. Lalu untuk digital itu ada search, email, mobile, dan juga video. Nah, kalau kita lihat, oh ternyata untuk alokasi kuota untuk mail ini bisa saya naikkan nih menjadi 50%. Nah, lalu untuk magazine ini bisa saya turunkan menjadi 25%. Lalu untuk newspaper ini bisa saya turunkan menjadi 25%. Nah, dengan perubahan angka ini kita bisa lihat nih seberapa cepat Anapen mengkalkulasi angka dan juga menampilkan data secara real time. Nah, secara granuli data yang lebih detail, Anapen tidak terlalu memikirkan masalah itu ya, karena kita sudah mendesain master data secara standar dan juga fleksibel mungkin. Nah, setelah kita melakukan produk kuota, yang terakhir itu ada final review. Nah, di sini kita bisa melihat nih kira-kira yang sudah diatur oleh atau yang sudah ditargetkan oleh masing-masing PSI itu seperti apa. Nah, jika memang angka yang sudah sesuai atau sesuai dengan target dari manajemen, kita bisa langsung approve di sini. Nah, tapi ketika pada saat kita review, oh ternyata untuk mail ini perlu ada adjustment dari masing-masing PIC. Nah, itu kita bisa
komentar di sini karena Anaplan sudah menyediakan fitur komen untuk assign ke masing-masing PIC. Nah, di sini kita bisa ketikkan nama email, contoh di sini saya ketikkan Pak Vicky, lalu kita bisa tulis deskripsinya, deskripsinya. Oke. Luciana. Selesai, kita langsung klik post, maka notifikasi pun akan langsung otomatis masuk ke email yang dituju. Itulah kurang lebih kira-kira bagaimana kita melakukan territory planning di Anaplan. Nah, selanjutnya bagaimana sih kalau misalkan kita mau assign sales rep itu per country atau per wilayah. Nah, kita bisa assign itu di sini. Di sini ada namanya account territory assignment. Nah, kita bisa lihat account rep tiap negara itu atau tiap wilayah berapa, lalu juga tiap country-nya berapa. Nah, kita bisa lihat nih, contoh kita akan assign untuk sales manager. Nah, kita bisa lihat di sini untuk Laura Huston, untuk saat ini dia hanya untuk Luciana. Nah, tapi untuk sekarang sepertinya dia bisa nih untuk memegang 2 teritori. Nah, kita bisa klik di sini untuk menambahkan teritori, lalu kita bisa lihat lagi kira-kira under Laura itu siapa yang belum kita assign. Kita bisa lihat di sini untuk Matt Hill dan juga Scott Trader, ini dia belum desain kemana-mana nih. Nah, di sini kita bisa assign Matt Hill dan Scott Trader di teritori Tennessee. Nah, ini kita bisa copy paste ke bawah. Oke, ya. Setelah kita melakukan assign untuk sales rep dan juga sales manager masing-masing, nah selanjutnya kita bisa melihat nih capacity analysis dari masing-masing sales rep. Nah, tentunya sebagai manajer kita akan melihat nih apakah kapasitas yang kita berikan itu sudah sesuai dengan kuota mereka masing-masing. Nah, bisa kita lihat untuk under Laura dan juga Luciana. Nah, saya lihat, oh ternyata untuk Amanda pada untuk sales manager dia over capacity. Dari yang kapasitasnya dia hanya 9 juta, tetapi untuk kuotanya dia 19 juta. Nah, dari sini kita bisa analisis lagi. Kita bisa assign untuk Amanda ini kepada sales manager lain atau pada sales rep lain. Lalu yang terakhir itu ada account rep quota. Nah, di sini kita bisa melihat nih apakah dari kuota yang sudah kita targetkan ini sudah mencapai achievement atau belum. Nah, di sini kita bisa analisa lagi nih secara detail. Nah, di sini kita bisa juga maximize nih untuk melihat pergerakan atau pola dari masing-masing sales rep yang sudah kita assign. Kurang lebih seperti itu gambaran bagaimana sih kita akan melakukan territory planning di Anaplan. Selanjutnya saya kembalikan kepada Mbak Meli dan juga Mbak Ica. Ya, terima kasih semuanya. Baik, terima kasih kepada Bapak Vicky dan Mas Arief atas penjelasannya. Sudah kita lihat bersama ya pemaparan beserta dengan demo pada webinar pagi hari ini. Dan kembali saya ingatkan, jika terdapat pertanyaan bisa langsung ditanyakan dalam box Q&A dengan format nama, strip nama perusahaan, strip pertanyaan.
Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam sesi tanya jawab. Dari pertanyaan pertama pagi hari ini dari Mbak Anggi Dwiki Anissa menanyakan, apakah hanya perusahaan yang ada di headquarter atau HQ saja yang dapat menggunakan Anaplan atau perusahaan di cabang lain juga dapat menggunakan Anaplan ini? Nah, mungkin bisa dijawab oleh siapa nih? Pak Vicky kah atau Mas Arief? Dari Mas Arief dulu boleh nih. Oke, Silahkan Mas silakan. Arief. Oke, menjawab pertanyaan Mbak Anggi, apakah hanya perusahaan yang di hati saja yang bisa dapat menggunakan? Tentunya untuk perusahaan yang menggunakan APN ini bisa dari sektor mana aja ya. Jadi dan cuma dari sektor territory planning, jadi bisa juga dari startup ataupun perusahaan-perusahaan lama yang sekiranya dari sistem mereka kurang puas nih untuk melakukan planning dan budgeting. Nah, terus dari perusahaan mereka pun bisa. Jadi ANAPLAN itu sebenarnya dia bisa mencakup banyak perusahaan. Seperti yang dikatakan Pak Vicky tadi pada Honeycomb, nah ANAPLAN bisa menggabungkan nih, gak hanya dari territory planning, tapi juga dari perusahaan-perusahaan. Sekarang misalkan ada perusahaan A, dia tidak fokus territory planning, tapi dia ada budgeting dan juga ada misal untuk sales yang lainnya. Nah itu kita bisa gabungkan tuh semuanya. Jadi untuk ANAPLAN ini sebetulnya tidak hanya fokus pada satu perusahaan aja sih. Jadi bisa untuk cabang-cabang yang lain untuk menggunakan ANAPLAN ini. Mungkin dari Pak Vicky ada tambahan untuk terkait ini, Pak? Ya. Mungkin jawaban Arief juga langsung menjawab. Saya tambahkan ya, jawaban Mas Arief langsung menjawab juga pertanyaan dari Bu Sansan yang ada di kolom chat. Jadi karena memang base-nya adalah sistem cloud. Jadi kita semudah menggunakannya itu yang penting kita punya internet gitu ya. Jadi digunakan di mana saja, kapan saja, di mana saja, itu oleh siapa saja, itu tentunya bisa digunakan. Seperti itu. Jadi jawabannya untuk Bu Anggi bisa, untuk Bu Sansan, sekaligus saya jawab juga, untuk sektor mana aja, sebenarnya honeycomb dari Anaplan itu boleh dibilang sudah mencakup semua departemen. Seperti yang tadi kita lihat, untuk honeycomb-nya itu udah ada untuk finance accounting, kemudian sales, HR, production planning, dan seterusnya. Ya tentunya karena Anaplan sendiri memang sifatnya adalah platform atau connected planning platform. Model yang sudah ada di Anaplan pun masih bisa kita kembangkan menjadi lebih cocok untuk kebutuhan perusahaan Bapak Ibu. Kurang lebih seperti itu. Semoga menjawab. Baik, terima kasih Mas Arief dan juga Pak Vicky atas jawabannya. Dilanjut dengan Bapak James Karwita dari PwC Indonesia menanyakan, di masa pandemi saat ini, perubahan situasi sangatlah cepat terjadi. Lockdown dan lonjakan kasus yang susah diprediksi sejauh ini, hal ini akan mempengaruhi sales seberapa cepat dan efektif untuk Anaplan dalam menambahkan what if atau skenario untuk menyesuaikan dengan kondisi yang ada tanpa harus memulai planning dari awal. Mungkin bisa dijawab oleh Pak Vicky. Oke, nanti boleh ditambahkan sama Mas Arief nih. Oke. Jawab pertanyaannya kekinian banget nih dari Pak James ya. Jadi what if atau skenario tentunya dalam dunia planning itu suatu hal yang lumrah ya, suatu hal yang wajar. Jadi tentunya dalam kondisi pandemi apalagi yang tadi saya sudah presentasikan ya, banyak shifting dari market yang tradisional ke market digital. Ya tentunya kita perlu siapkan beberapa skenario nih untuk planning kita, plan A, plan B, bahkan mungkin sampai plan Z ya, karena produknya kita banyak. Ya. Nah, tentunya Anaplan sangat support untuk melakukan what if atau skenario planning ya, di mana secara fitur teknis Anaplan itu mempunyai fitur multidimensional. Nah, dari planning awal yang sudah kita lakukan, kita bisa
comot data ini. Kita bisa comot, kemudian kita bisa lakukan juga dengan menggunakan skema rolling forecast. Jadi data actual yang sudah terjadi itu kita juga bisa masukkan ke dalam skenario planning kita. Nah, dan kita bisa bikin beberapa planning, beberapa versi planning gitu. Let's say seperti ini. Dalam kuartal 1 2021 kondisi pandemi masih tinggi. Nah, ternyata kondisi pandemi ini di kuartal ketiga 2021 menurun. Nah, saya mau genjot agresif nih untuk produk tertentu. Nah, tentunya saya ambil data actual dari Januari sampai Juni, kemudian saya melakukan forecast ulang. Nah, saya akan simpan data forecast ini untuk planning saya yang versi terbaru. Nah, kurang lebih gambarannya seperti itu untuk Pak Jim. Jadi, Anaplan sendiri memang sangat support ya untuk melakukan what if atau analisis planning ini. Dan kita juga bisa memasukkan beberapa parameter yang cukup critical, biasanya kita juga bisa gunakan ini untuk nantinya melakukan sensitivity analysis. Ya, kurang lebih seperti itu. Semoga bisa menjawab. Nah, mungkin dari Mas Arief ada yang mau ditambahkan nggak terkait what if sama skenario planning ini? Kalau dari saya sepertinya udah cukup menjawab ya pertanyaan Pak Vicky, jadi tidak ada tambahan Pak dari saya. Oke. Nah, mungkin langsung lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Oke, terima kasih kepada Bapak James dan juga Pak Vicky atas jawabannya. Oke, selanjutnya dari Bapak Adi Suryadi menanyakan, is there any maintenance analysis for the history log when we do activities such as changing a sign and others? Lalu dilanjutkan dengan can it appear or view as a report or dashboard? Oke, siapa nih yang mau jawab? Mas Arief kah? Pak Vicky kah? Dari Arief boleh nih. Oke. Ini mungkin maksud pertanyaan dari Pak Adi, bisa nggak kita melihat histori ya dari aktiviti-aktiviti yang dilakukan gitu ya? Ya. Oke. Nah, ini saya izin share screen ya. Jadi di Anaplan itu sebetulnya ada history log nih. Jadi kita bisa melihat kira-kira apa saja sih yang dilakukan oleh user, lalu aktiviti-aktiviti apa ya sih yang dilakukan oleh user. Nah, dari situ kita biasanya melakukan tracing terhadap data nih. Terkadang banyak user yang, ini sedikit pengalaman aja ya, jadi terkadang banyak user yang tahu kok angka yang saya input berubah ya, kok ini gini ya. Nah, kita bisa trace tuh di historical yang sudah disediakan Anaplan. Nah, kurang lebihnya sih untuk yang historical, saya coba share screen. Oke. Nah, oke, contoh simpelnya sih sudah terlihat ya screen saya. Iya. Oke. Nah, contoh simpelnya sih, contoh tadi pada saat di top down planning itu saya melakukan perubahan pada United States untuk produk print. Nah, kita bisa klik kanan untuk show history nih. Kira-kira siapa aja sih yang udah merubah angka di sini? Nah, kita bisa lihat nih, untuk usernya itu ada nama saya sendiri, lalu perubahan angkanya dari 65 juta menjadi 70 juta, lalu di sini ada nama modulnya dan juga ada nama kategorinya. Nah, kurang lebih seperti ini sih, kira-kira gimana sih kita akan melihat history atau track dari apa yang sudah dilakukan oleh user. Mudah-mudahan ini bisa menjawab pertanyaan dari Padi tadi ya. Mungkin dari Pak Vicky ada tambahan Pak terkait ini. Nah, ini saya stop sharing dulu ya. Sudah cukup lengkap sih Mas Arief untuk penjelasannya dan juga udah di show ya. Seperti itu. Nah, ada pertanyaan tambahan tuh dari Mas Adi sepertinya. Apakah bisa di show di dashboard, dijadikan pengelompokan? Ya, mungkin di Anaplan saat ini sifatnya adalah log history ya, Mas Adi. Jadi untuk di show di dashboard, untuk kita bisa grouping, sepertinya fiturnya kita akan update nanti, bisa di-share info emailnya Mas Adi, kita akan update lebih lanjut terkait hal ini. Tapi sepertinya mostly untuk historinya itu kita berdasarkan history log saja saat ini. Gitu. Oke, silakan kita bisa lanjut dari Bu Ika. Oke, terima kasih atas jawabannya Pak Vicky dan pertanyaan dari Pak Adi.
Dilanjutkan ke pertanyaan selanjutnya dari Bapak Hari Satria menanyakan, kalau sudah mempunyai sebagian data dari ERP dan Excel, apakah data tersebut bisa digunakan di Anaplan? Ya, oke, saya coba jawab pertanyaan dari Pak Hari ya. Untuk datanya sudah pasti harusnya kita bisa gunakan sih Pak. Nah, makanya dari Anaplan kita mempunyai konsep data hub ya, di mana data hub ini biasanya digunakan untuk menyerap data-data aktual, data-data master yang nantinya kita akan compile, kita akan unified kan datanya diseragamkan gitu ya menurut standar yang sudah kita set. Nah, data ini akan digunakan untuk proses lebih lanjut di Anaplan. Jadi sentralnya data dari eksternal ini ada di data hub nantinya. Konsepnya seperti itu sih Pak di Anaplan. Ya, semoga bisa menjawab Pak Hari. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Vicky dan Pak Hari atas jawaban dan pertanyaannya. Dilanjut dengan Bapak Ahmad menanyakan 2 pertanyaan. Yang pertama, minimum requirement yang dibutuhkan seperti apa? Lalu pertanyaan yang kedua, agar kita bisa selalu mengikuti perkembangan teknologi dan transformasi teknologi yang ada saat ini, apa saja yang harus kita persiapkan sebagai seorang teknologi informasi engineer atau developer sehingga dapat selalu mengikuti perkembangan zaman, khususnya transformation technology. Oke, mungkin ini bisa Mas Arief atau mungkin Pak Vicky menjawab. Ya, boleh nanti ditambahkan sama Mas Arief, boleh nih. Pertanyaannya menarik juga ya. Jadi Pak Ahmad, selamat pagi Pak. Ya, jadi minimum requirement untuk Anaplan, ya sebenarnya untuk planning di Anaplan ini kita tergantung use case yang kita mau planning Pak. Nah, biasanya untuk tahap awal kita akan lakukan sizing. Tapi kalau requirement hardware, karena ini sifatnya adalah pure cloud, ya, jadi Bapak nggak membutuhkan sebenarnya apa-apa di sisi Bapak. Bapak cuma butuh yang namanya internet koneksi sama laptop untuk bekerja. Ya, semua sistem akan dihandle oleh Anaplan. Bapak tinggal subscribe sudah aktif, Bapak bisa pakai. Ya, kurang lebih skemanya seperti itu, Pak Ahmad, untuk minimum requirement-nya. Nah, mungkin pertanyaan kedua nih menarik juga nih, untuk mengikuti perkembangan teknologi dan transformasi teknologi. Nah ini menurut pendapat saya ya Pak, yang pasti kita harus aware terhadap apa yang namanya change. Jadi changes itu kita harus selalu aware, terutama di dunia IT, terutama di dunia digital. Dan apa benefit atau value yang kita bisa dapatkan dari changes tersebut. Mindset kita harus keep learning, keep growing, jangan don't be afraid of changes. Ya, menurut saya sih itu Pak. Itu dulu sebagai modal dasar untuk seorang IT profesional atau IT engineer atau developer atau apapun. Kita adalah mindset growth atau growth mindset. Itu yang kita mesti punyain sebagai modal dasar. Nah, untuk yang lain-lainnya kita bisa ngikutin nih nantinya. Mau belajar dari channel mana atau kita bikin forum. Nah, itu terserah, nanti bisa fleksibilitas dari masing-masing. Gitu. Ya mungkin Mas Arief boleh nih sharing apa yang menjadi pemikiran Mas Arief terhadap pertanyaan ini. Oke, baik. Untuk yang kedua nih, sebagai technical engineer, apa sih yang perlu kita siapkan? Nah, ini saya sedikit cerita pribadi ya Pak ya. Sebagai teknik engineer, ini betul yang dikatakan Pak Vicky, kita perlu nih memiliki mindset untuk terus berkembang. Jadi kita tidak perlu nih mempelajari satu hal aja, tapi kita bisa mempelajari banyak hal, walaupun setidaknya kita tidak menggunakan teknologi tersebut, tapi setidaknya secara high level kita tahu nih, oh ternyata perkembangannya seperti ini, sehingga pada saat kita diskusi dengan orang, itu kita sedikit tahu nih dari apa yang mereka bicarakan. Mungkin istilah anak mudanya lebih banyak kepo mungkin Pak ya. Jadi itu sih yang saya rasakan ya Pak ya, sebagai teknik engineer tuh kita jangan stuck di satu aja sih kalau bisa. Mungkin itu sih sedikit tambahan dari saya.
Mungkin bisa menjawab dari pertanyaan Pak Ahmad ya, Pak. Baik, terima kasih kepada Pak Ahmad atas pertanyaannya dan juga Pak Vicky dan Mas Arief atas jawabannya. Terima kasih kepada semua pertanyaan dari Bapak dan Ibu, dan untuk peserta yang sudah memberikan pertanyaan namun belum terjawab, kami mohon maaf, dan akan kami bantu secara personal melalui email maupun telepon dari tim Adsen Consulting. Selanjutnya, kami mohon perhatian kepada Bapak dan Ibu peserta webinar. Saat ini kami akan memulai sesi polling terkait dengan isi webinar. Dimohon untuk kesediaan waktunya untuk mengisi polling yang telah kami bagikan di layar monitor Anda. Waktu polling session bisa dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih atas kesediaan waktu Bapak dan Ibu dalam mengisi polling session. Sekarang akan kami announce 2 pertanyaan menarik dari peserta webinar yang sekaligus berhak mendapatkan merchandise eksklusif dari Adsen Consulting. Dimohon kepada kedua penanya yang akan kami sebutkan namanya untuk mengirimkan kelengkapan data berupa nama, strip alamat pengirim, dan nomor telepon yang bisa kami hubungi guna pengiriman merchandise. Kelengkapan data bisa ditulis dalam kolom chat. Untuk pertanyaan pertama, dimenangkan oleh Bapak James dari PwC Indonesia, dan untuk pertanyaan kedua, dimenangkan dari Bapak Ahmad Saifullah. Terima kasih kepada kedua penanya tersebut, dan kelengkapan data bisa diberikan dalam kolom chat. Terima kasih kepada Bapak Vicky Sanjaya dan Mas Arief Wicaksono atas presentasi dan jawabannya. Terima kasih juga kepada semua peserta atas pertanyaannya. Semoga sesi Q&A kita bermanfaat untuk Bapak dan Ibu dan juga untuk perusahaan. Sekarang sudah tiba saatnya bagi kami mengakhiri webinar pada pagi hari ini. Kami dari segenap tim Adsen Consulting mengucapkan banyak terima kasih kepada semua peserta. Stay healthy and success for all of you, and see you in our next webinar. Adsen Consulting, we accelerate your business performance.